Pemirsa, tindak kekerasan hingga membakar korban kerap digunakan pelaku untuk menghilangkan jejak kejahatan terhadap orang dekatnya. Biasanya tersangka punya karakter tidak mampu mengendalikan emosi dan selalu terbuka celah mengungkap kejahatannya. Kasus kekerasan dengan membakar korban kembali marak terjadi. Praktiknya melibatkan pria dan wanita yang telah menjadi pasangan intim. Di Cakung, Jakarta Timur, wanita penghuni rumah kontrakan di Jalan Pahlawan Komarudin luka bakar buntut si jago merah yang melalap huniannya. Meski sudah dirawat di rumah sakit, nyawa perempuan 33 tahun tidak tertolong akibat luka parah. Peristiwa yang awalnya diduga dipicu korsleting listrik ternyata buah kejahatan suami korban. Dari keterangan saksi yang di TKP bahwa ada dugaan dianiaya oleh suaminya. Kemudian peristiwa ini masih dalam rangka penyelidikan. Tersangka ditangkap polisi di lokasi persembunyiannya dalam keadaan mabuk narkoba. Pria berusia 29 tahun tega menganiaya hingga membakar korban menggunakan cairan thinner karena kesal dan emosi tak dimasakan mie instan. Ia dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dan pembunuhan berencana dengan kurungan penjara seumur hidup. Ini tersangka kesal seolah-olah tidak merespon apa yang diminta tersangka kepada korban untuk membuatkan. Menurut keterangan saksi yang kami lakukan pemeriksaan, memang tersangka ini sering melakukan KDRT terhadap istri. Setali 3 uang perempuan di desa Singajaya, Indramayu, Jawa Barat tewas mengenaskan di kamar indekosnya dalam kondisi wajah dan tubuh terbakar. Perempuan yang bekerja di apotek dibunuh kekasihnya mantan anggota kepolisian. Pria berumur 23 tahun diringkus di sebuah gubuk di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat saat melarikan diri. Penyidik mengungkap tersangka tega menghabisi nyawa korban berkaitan uang sebesar 32 juta rupiah yang telah dipakai tersangka. Ia dijerat pasal tentang penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman penjara 15 tahun. Bahwa dari hasil alat bukti yang kami peroleh, AFS adalah melakukan pelakunya. Pasal yang dikenakan, pasal 338 KUHP dan atau 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun penjara. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, 18 orang dari 100 perempuan di Indonesia usia 15 tahun hingga 64 tahun pernah alami kekerasan fisik dilakukan oleh pasangan maupun selain pasangan. Pembunuhan sadis dengan membakar pasangan selain untuk menghilangkan jejak dipicu sikap tersangka yang kesulitan kelola emosi. Kenapa sih seseorang itu memilih membunuh dengan senjata tajam atau dengan misalnya zat-zat tertentu atau bahkan dengan secara ekstrim dengan membakar tadi? Itu tidak lepas dari bagaimana si individu itu sebetulnya dia memproses frustasinya gitu. Kendali diri jadi kunci utama mengelola rasa emosi. Yuk kita belajar untuk mengelola tekanan yang datang. Tidak lagi merespon dengan membiarkan. Nanti biar ini pergi sendiri. Lebih beralih pada ayo mengelola, mencari teman, mencari bantuan di luar sana. Karena sekarang akses-akses sebetulnya juga semakin banyak ya. Untuk kita bisa dibantu untuk mengelola. Menghindari perilaku jahat dalam hubungan antar personal, pasangan harus jalin komunikasi terbuka yang sehat, saling menghormati antar individu, serta laporkan segala bentuk kekerasan yang muncul pada pihak berwajib. Tim Liputan melaporkan.